dikenal dengan Super Semar merupakan perintah yang ditandatangani Presiden pertama RI Soekarno pada 11 Maret 1966 yang ditunjukkan untuk Letnan Jenderal Soeharto, dikutip dari buku Sejarah Hukum Indonesia yang dituliskan oleh Prof. D. Sultan Remi Sajdeini SSA. Dengan Super Semar tersebut menginstruksikan Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan dianggap perlu akan rangka pemulihan keamanan dan kewibawaan perintah pasca peristiwa G3 OSPKI. Latar belakang Super Semar lahir setelah peristiwa besar pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dikenal sebagai G3 OSPKI. Setelah penumpasan gerakan tersebut, pemerintahan belum sepenuhnya berhasil mengatasi keadaan karena belum membubarkan PKI. Hal tersebut membuat kepercayaan publik kepada Presiden Soekarno menurun dan berdampak pada situasi politik yang tidak stabil. Mahasiswa turun ke jalan menuntut pembubaran PKI dan perbaikan ekonomi. Super Semar dikutip di buku Sejarah Hukum Indonesia yang dituliskan oleh Prof. Sultan Remi. Isi naskah Super Semar sebagai berikut: 1. Mengambil segala tindakan untuk pemulihan keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi, menjamin keselamatan dan kewajiban pemimpin negara dan melaksanakan pasti ada pemimpin besar revolusi. 2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. 3. Melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan paut dalam tugas dan tanggung jawabnya. Peristiwa penyerahan mandat kekuasaan melibatkan gejolak pasca peristiwa G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Keadaan yang semakin memburuk memuncak pada 11 Maret 1966 dengan inflasi mencapai lebih dari 600%. Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto meminta kepada Soekarno surat perintah untuk mengatasi konflik, yang kemudian dititipkan kepada 3 Jenderal Angkatan Darat, yaitu 1. Brigjen Amir Mahmud, 2. Brigjen M. Yusuf, dan 3. Maijen Basuki Rahmat, menemui Soekarno di Istana Bogor pada 11 Maret 1966 sore, mempresentasikan permintaan Soeharto dan mendapatkan tanda tangan dari Soekarno. Surat perintah tersebut, yang dikenal sebagai Super Semar, memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Super Semar membuka jalan bagi Soeharto naik menjadi presiden, mengubah tatanan Orde Lama yang dibangun Soekarno dan menyebabkan Soekarno diasingkan. Dampak Super Semar. Dampak Super Semar pada tahun 1966 memiliki konsekuensi besar, terutama dalam konteks politik dan hubungan luar negeri Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak dari pemberian Super Semar. 1. Pemberantasan komunisme. Super Semar memberikan otoritas kepada Soeharto untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu dalam menanggapi situasi keamanan dan ketertiban yang buruk. 2. Hilangnya pengaruh Blok Timur. Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia cenderung menekat kepada Blok Timur yang terdiri dari negara-negara dengan paham komunis. 3. Perubahan arah kebijakan luar negeri. Kedudukan politik Soeharto yang semakin kuat membawa perubahan dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia. 4. Masuknya Indonesia ke PBB. Dalam konteks hubungan luar negeri, kebijakan luar negeri Soeharto memungkinkan Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB setelah sebelumnya keluar karena konflik dengan Malaysia. 5. Perubahan politik dan ekonomi. Proses penyerahan Super Semar. Super Semar diserahkan oleh 3 jenderal utusan Soeharto kepada Soekarno, yaitu Brigjen M. Yusuf, Brigjen Basuki Rahmat, dan Maijen Amir Mahmud. Soekarno diduga menandatangani surat tersebut di Istana Bogor dalam kondisi tertekan oleh situasi politik.
Akibat dan dampak Super Semar. 1. Pengalihan kekuasaan. Dengan Super Semar, Soeharto segera mengambil langkah tegas termasuk membubarkan PKI pada 12 Maret 1966. Soeharto semakin mengukuhkan kekuasaannya. 2. Berakhirnya era Soekarno. Super Semar menjadi dasar bagi Soeharto untuk mengambil alih kendali pemerintahan. Pada Maret 1967, Soekarno dilucuti dari jabatan presiden dan Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden. 3. Awal Orde Baru. Super Semar menjadi simbol transisi dari Orde Lama Soekarno kepada Orde Baru Soeharto. Orde Baru ditandai dengan stabilitas politik, fokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga penuh kontroversi karena otoritarisme. Kontroversi Super Semar. Dengan adanya Super Semar, tanpa basa-basi, Soeharto langsung mengambil tindakan cepat. PKI pun dibubarkan. Super Semar juga difungsikan sebagai surat sakti yang menjadikan Soeharto untuk mengambil alih puncak pimpinan negara. Dikutip dari Asumsi Ajudan Terakhir Bung Karno, Sudarjo mengatakan pasca terbitnya Super Semar ada deretan konferensi di dalamnya. Bung Karno merasa dikebuli dalam Super Semar, mana ada soal penahanan fisik dibatasi bertemu keluarganya, penahanan rumah. Super Semar itu seharusnya melindungi keluarganya, melindungi ajaran Bung Karno, kata Sidarto. Setelah Orde Baru tumbang, Super Semar masih menyimpan banyak misteri. Setidaknya masih ada konferensi baik dari sisi dalam Super Semar. Proses mendapatkan surat itu mengintervensi perintah tersebut sampai ke sidang hingga yang menjadi persoalan Super Semar tidak hanya ada satu versi saja. Sekian, terima kasih.